Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sering kita membaca kata-kata motivasi. Salah satunya, akan indah pada waktunya. Atau juga kata-kata dari syair lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan ketika kita membaca kata-kata itu atau menyanyikan lagu-lagu tersebut, kita sungguh merasa terharu. Karena banyak di antara kita yang mengalami bahwa ada saat-saat tertentu kita mengalami kejatuhan. Kita mengalami penderitaan. Kita mengalami hidup di dalam keterpurukan. Karena kelemahan kita, karena godaan orang lain, karena dosa, dan kita mengalami sapaan Tuhan, lalu kemudian kita berbalik arah. Kita membangun niat, kita membaharui diri, dan kemudian memberi kesaksian, waktu Tuhan memang yang terbaik. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah tentang Lazarus. Saya yakin hampir kita semua sungguh mengenal peristiwa ini atau kisah ini dalam Injil Yohanes. Lazarus dibangkitkan. Sudah 4 hari. Dan sungguh menjadi pertanyaan, bahkan menjadi kekaguman kita. 4 hari meninggal. Barangkali tanpa formalin, benar saja kalau Injil Yohanes mengatakan sudah berbau. Tidak ada harapan lagi bahwa dia mati suri, bisa bangkit lagi. Tetapi perjumpaan atau orang yang dikasihi oleh Yesus adalah orang-orang yang dijaga. Dalam keadaan apapun, orang tersebut akan dibawa selalu kepada kehidupan. Siapa yang dikasihi oleh Yesus tidak akan dibiarkan selalu berada di dalam kehancuran, berada di dalam kematian. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudari. Lazarus adalah salah satu contoh orang yang dikasihi oleh Yesus. Sehingga meskipun ia sudah mati 4 hari, sudah berbau, tidak ada harapan lagi secara manusiawi, tetapi Yesus akan selalu membawa dia dan memberikan kepadanya roh kehidupan. Yang dalam bacaan pertama dengan sangat baik digambarkan bagaimana Allah akan memberikan roh kepada kita sekalian, akan membuka kubur-kuburmu supaya kalian semua memperoleh kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, untuk sampai kepada keyakinan bahwa kita dikasihi oleh Yesus, dan karena itu kita akan dijaga dan selalu akan dibawa kepada roh kehidupan, memang membutuhkan proses yang lama. Barangkali ada yang merasa instan, mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa karena pengalaman dijamah oleh Tuhan. Tetapi pada umumnya kita membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada keyakinan bahwa kita semua dikasihi oleh Yesus. Untuk sampai kepada beriman bahwa roh Allah akan senantiasa menyertai kita, membutuhkan proses yang lama, proses yang panjang, dan perlu perjuangan.
Tetapi ketika kita seperti Maria dan Marta meyakini bahwa benar Lazarus saudara mereka itu dikasihi oleh Yesus, mereka yakin Yesus pasti akan memberikan kehidupan kepadanya. Maka Minggu Prapaskah kelima, Ibu Bapak Saudara-saudari, menghantar kita untuk meyakini bahwa meskipun kita berada dalam keterpurukan, hidup yang terpuruk karena dosa, karena kesalahan, karena kelemahan manusiawi kita, Tuhan mengasihi kita dan akan menganugerahkan kepada kita rahmat pengampunan untuk sampai kepada kebangkitan. Meskipun barangkali kita sudah berbau karena dosa, karena kesalahan, tetapi kasih Kristus akan membawa kita sampai kepada pemurnian dan pengudusan. Barangkali banyak yang meragukan, tidak mungkin dia berubah, tidak mungkin dia bertobat, tidak mungkin dia meninggalkan kehidupannya yang seperti itu. Ibu Bapak, saudara-saudari, Injil hari ini memberi kepastian bahwa orang yang dikasihi Kristus akan diubah, akan mengalami perubahan, akan mengalami kasih Kristus sendiri yang membawa dia kembali kepada kehidupan. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga iman kita tetap bertumbuh, iman kita satu sama lain, pun juga iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita yakinkan diri kita bahwa kasih Kristus akan mampu mengubah mereka untuk mengalami juga kehidupan yang baru. Dan semoga kita sekalian setelah mengalami iman yang sama, berani memberi kesaksian kepada sesama betapa Tuhan mengasihi dan mencintai kita semua.